Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya sedikit akan mengomentari ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Jadi berkali-kali saya mengkritisi bahkan mengomentari ceramah Pak Lutfi bin Yahya ini bukan atas dasar kebencian, tetapi atas dasar meluruskan pemahaman agama yang saya rasa tidak tepat disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Nah, dalam kesempatan kali ini, Pak Lutfi mengatakan bahwa antara risalah Nabi dan menjaga keutuhan bangsa dan negara ini adalah sesuatu yang terpisah. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena bahwa menjaga keutuhan suatu bangsa atau negara ini ya bagian dari risalah Nabi. Nah, dari situlah saya tertarik untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang terlalu sempit dalam memahami konteks agama yang sebenarnya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, sebagai materi pembahasan, saya tampilkan satu cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya sekitar 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Untuk menjaga keutuhan bangsa Arab pada waktu itu, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi, suku-suku yang di pegunungan-pegunungan, semua mendapat bagian masing-masing sesuai besar dan kecilnya. Apakah itu tidak bagian daripada toleransi? Lah inilah, demi apa? Demi keutuhan pada waktu itu. Itu satu contoh. Apa dikira Rasulullah hanya untuk risalah saja? Tidak. Rasulullah pun mempunyai tanggung jawab keutuhan bangsanya, keutuhan negaranya. Bedakan antara risalah dengan untuk negaranya. Itu hebatnya. Maka kaum Yahudi mendapat bagian sekian, yang besar-besar, yang kecil-kecil, sesuai dengan keberadaan masing-masing. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Lutfi menjelaskan terkait kiprah Rasulullah dalam urusan berbangsa dan bernegara, di mana Rasulullah mencoba mempersatukan antar umat beragama sehingga terjalin satu kesatuan dalam berbangsa dan tidak memandang agamanya apa. Kemudian diteruskan oleh Pak Lutfi bahwa apa dikira Rasulullah itu hanya diutus untuk membawa risalah saja? Ternyata tidak, karena Rasulullah pun terbukti dengan sekuat kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam urusan berbangsa dan bernegara. Jadi bahasa yang Pak Lutfi sampaikan itu memisahkan antara risalah Nabi dan menjaga kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Seakan-akan bahwa antara risalah Nabi dan menjaga kesatuan dalam berbangsa dan bernegara ini adalah dua hal yang berbeda. Padahal tidak. Padahal ya, menjaga kesatuan dalam suatu bangsa atau dalam suatu negara ini ya bagian dari risalah Nabi. Kenapa? Ya karena memang Rasulullah diutus itu dalam rangka rahmatan
lil alamin. Lah dari situlah maka pemahaman agama yang sempit ini akan seringkali menimbulkan penjelasan yang keliru. Karena itu saya luruskan. Jadi ada beberapa poin yang memperkuat pandangan saya bahwa menjaga keutuhan bangsa adalah bagian tak terpisahkan dari risalah Nabi. Yang pertama adalah bahwa agama dan negara adalah saudara kembar atau tawakman. Dalam pemikiran Islam klasik sering disebutkan bahwa agama adalah pondasi dan kekuasaan atau negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan runtuh dan pondasi tanpa penjaga akan hilang. Jadi upaya Nabi Muhammad menyatukan berbagai suku di Madinah bukan sekedar taktik politik luar risalah, melainkan implementasi wahyu untuk menciptakan keadilan sosial atau al-adalah al-ijtimaiyah. Nah, disitulah bahwa mempersatukan berbagai suku di Madinah yang dilakukan Rasulullah ini bukan sekedar taktik politik semata, tetapi memang itu adalah bagian dari risalah yang Rasulullah bawa. Sehingga tidak tepat ketika dipisah antara risalah Nabi dan menjaga keutuhan suatu wilayah atau suatu negara. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah bahwa risalah Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Jadi risalah Nabi yang disebut hanya fokus pada ibadah spiritual, maka misi sebagai rahmatan bagi semesta alam ini tidak akan tercapai. Menjaga keutuhan bangsa ini menciptakan perdamaian dan memastikan keamanan setiap warga negara, termasuk non-muslim, melalui salah satu contoh yaitu Piagam Madinah. Nah, ini adalah bentuk nyata dari rahmat tersebut. Tanpa keutuhan bangsa, ibadah spiritual ini tidak bisa dijalankan dengan tenang. Jadi memang satu paket antara menjaga kesatuan dalam suatu bangsa atau negara. Ini adalah satu paket dengan risalah Rasulullah dan itu memang bagian risalah. Sehingga ketika dipisah oleh Pak Lutfi bin Yahya, lah disinilah sempit pemahamannya. Kemudian poin yang ketiga, bahwa Piagam Madinah sebagai dokumen risalah. Piagam Madinah sering disebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Jadi dokumen ini mengatur hubungan antar umat beragama dan pertahanan bersama. Jika kita menganggap ini di luar risalah, maka kita mengecilkan peran Nabi hanya sebagai pemimpin ritual. Padahal setiap langkah Nabi adalah tasyri' atau penetapan syariat atau teladan bagi umatnya. Nah, lantas kenapa Pak Lutfi bin Yahya kemudian berceramah dan ceramahnya ini menimbulkan distingsi dalam ceramah tersebut? Ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar bahwa Pak Lutfi bin Yahya dalam video yang tadi kita saksikan bersama ini mungkin lagi menggunakan teknik retorika untuk menekankan poin tertentu kepada pendengar yang mungkin berpikir bahwa Nabi hanya mengurusi agama dalam artian sempit. Namun, secara teknis dan teologis ini tidak bisa dibenarkan. Membedakannya secara diametral adalah kekeliruan. Jadi walau bagaimanapun bahwa risalah Nabi dan menjaga keutuhan bangsa dan negara kemudian dipisah dan seakan-akan dua hal yang berbeda, ini tidak tepat. Jadi risalah Nabi itu bersifat komprehensif atau sumul. Ada hablum minallah yang merupakan hubungan dengan Tuhan atau hubungan spiritual. Ada yang namanya hablum minanas yang merupakan hubungan dengan sesama atau hubungan sosial, politik, dan berbangsa. Jadi keduanya merupakan satu paket utuh, mengatakan bahwa menjaga bangsa berbeda dengan risalah, ini bisa menggiring satu opini bahwa urusan negara adalah urusan duniawi belaka yang tidak bernilai ibadah. Padahal dalam Islam,
bernegara yang adil adalah ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi itu. Jadi poin yang saya kritisi dalam ceramah Pak Lutfi bin Yahya itu memisahkan antara risalah Nabi dan menjaga keutuhan bangsa dan bernegara. Padahal ya menjaga keutuhan bangsa dan negara ini bagian dari risalah Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini tiada lain dalam rangka rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Maka sudah seharusnya ketika Rasulullah kemudian aktif dalam politik, dalam berbangsa dan bernegara, mengatur negara sehingga negara itu menjadi negara yang makmur, negara yang adil, negara yang punya pertahanan kuat, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dari risalah Nabi. Jadi jangan dikira risalah Nabi itu hanya fokus pada risalah yang bersifat spiritual saja, seperti halnya ibadah dan lain sebagainya. Tidak. Jadi risalah Nabi ini mencakup baik urusan tata cara mengatur keharmonisan hidup di dunia antara agama maupun mengatur ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Itu ya, cukup apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa Pak Lutfi memisahkan antara risalah Nabi dengan menjaga keutuhan suatu bangsa atau suatu negara. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini tidak tepat karena memang menjaga keutuhan bangsa dan negara ini ya bagian dari risalah Nabi itu sendiri. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.